Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini keberkahan, taufik, hidayah senantiasa diberikan kepada kita, keluarga kita, dan juga Allah melindungi kita semuanya dari berbagai mara bahaya, dari berbagai musibah, dari berbagai bala, dan mudah-mudahan aktivitas kita dalam majelis ilmu ini semuanya tercatat sebagai amal soleh dan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita awali perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, Pak. Oke. Kemarin kita tidak bertatap muka, tetapi saya mengirim video yang bukan video, file yang saya minta saudara kemudian mengomentari ya, melakukan komen, tapi tidak sekedar komen, tapi sambil mempelajari apa yang ada di dalam materi yang saya berikan. Saya kemarin mengirim beberapa file, diantaranya yang menjadi pokok adalah tentang teori ya, teori, kemudian tipe, dan juga termasuk gaya, bisa juga model ya kepemimpinan gitu. Di dalam teori itu ada beberapa teori yang membahas tentang kepemimpinan, di antara adalah teori The Great Man Theory ya. Kemudian ada teori trait atau teori sifat ya. Kemudian ada behavior, kemudian ada kontingensi, situasional, yang semuanya itu adalah merupakan teori-teori yang membahas tentang bagaimana sebuah kepemimpinan itu. Ya. Kemudian yang terkait dengan The Great Man Theory itu mencoba membahas bagaimana proses ya. Sesungguhnya potensi kepemimpinan itu merupakan bawaan atau bentukan. Nah, jadi di situ sudah dijelaskan juga ya, teori sifat demikian pula gitu ya. Nah, termasuk di dalam teori kontingensi gitu ya, bahwa di dalam teori kontingensi itu memang tidak ada ya yang menyebutkan bahwa ada kepemimpinan, model kepemimpinan atau gaya kepemimpinan tunggal ya, tetapi biasanya kepemimpinan itu merupakan kombinasi ya. Jadi dalam praktiknya kepemimpinan seseorang itu merupakan kombinasi dari berbagai model atau gaya gitu, atau tipe gitu ya, tipe kepemimpinan. Bisa jadi seorang pemimpin itu di dalam menjalankan praktik kepemimpinannya, tugas kepemimpinannya itu mempraktekkan autentik model ya, kemudian transformasional dan sekaligus servant leadership ya. Jadi kepemimpinan yang melayani gitu. Nah, jadi tidak ada yang menyebut bahwa itu hanya satu gitu ya. Kemudian demikian pula teori situasional, bahwa tidak ada satu teori yang terbaik yang dapat diterapkan, tetapi kepemimpinan itu sangat tergantung dengan situasi dan kondisinya gitu. Kalau kondisinya memang membutuhkan harus otoritarian, berarti ya yang paling bagus saat itu adalah otoriter gitu. Kalau saat itu memang kondisinya sudah kondusif, kemudian berjalan dengan smooth, baik, mungkin partisipatif ya teori gitu ya, atau partisipatif model gitu yang bisa diterapkan. Ada juga yang model prophetic ya, prophetic leadership ya, kepemimpinan kenabian ya, yang basisnya itu ada pada 4 sifat Rasul ya. 4 sifat Rasul
Di antaranya adalah sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Ya. Jadi kalau di sekarang ini orang itu memiliki 4 ya. Oke. Dan ini karena kondisi sinyal ya. Jadi di sini mungkin. Jadi 4 sifat itu kalau bisa diterapkan, insya Allah itu menjadi bagus ya. Jadi 4 sifat Rasul itu diterapkan dalam praktek kepemimpinan itu akan sangat baik sekali. Karena apa? Seorang leader ketika dia itu memiliki sifat jujur, maka itu adalah merupakan modal yang paling bagus ya, modal yang sangat bagus di dalam menjalankan kepemimpinan. Dan kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah itu bersama orang-orang yang jujur. Innallaha ma'as sidikin ya. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang sidik ya, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur gitu. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sangat populer, Bukhari Muslim menyebutkan Rasulullah pernah bersabda, alaikum bisidqi ya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah gitu. Nah, jadi kemudian Allah menegaskan di dalam hadis itu, di dalam akhir ketika menjelaskan tentang sidik itu, yuktaba indallah siddiqon. Nah, jadi Allah itu akan mencatat nanti orang-orang yang jujur itu dicatat menjadi orang yang jujur, dan itu ada di dalam catatan para malaikat. Sehingga suatu saat orang itu karena ikonnya adalah jujur, ketika suatu saat dia tidak jujur atau berbohong, pasti orang nggak percaya, karena nggak ada tampilan atau nggak ada kelihatan bahwa orang itu pernah berbohong gitu. Meskipun benar-benar dia berbohong saat itu, orang pasti nggak percaya. Karena apa? Dia sudah dikenal sebagai orang yang jujur. Nah, apalagi ketika Allah sudah mencatatnya sebagai orang yang jujur, siddiqon tadi. Tapi ya hati-hati dengan yang sebaliknya. Jadi alaikum bil kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur fa innal fujur yahdi ilan ilanar ya. Jadi ini harus apa ini hadis ini penting, ini menjadi dasar seorang muslim, jangan sampai nggak ngerti tentang hadis ini penting banget itu ya. Jadi Allah itu paling nggak suka ya. Jadi Rasul sampai mengingatkan jangan sampai kamu jadi orang yang dusta, pembohong gitu ya, yang suka ngomong tidak sesuai dengan faktanya gitu, apalagi sampai berfitnah gitu ya. Karena apa? Al-kadzib itu yahdi ilal fujur gitu, menunjuki kepada fujur ya, kejelekan gitu ya. Fa inal fujur yahdi ilanan, karena kejelekan itu menunjukkan jalan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai yuktaba indallah kadzaban. Nah, gitu. Jangan sampai dicatat oleh Allah itu kadzaban, sebagai orang yang pendusta gitu ya, jadi pendusta. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama tadi, siddiqon, bukan kadzaban. Amin ya. Nah, itu penting bagi kita. Nah, seorang pemimpin ketika bisa seperti itu, itu luar biasa. Tapi dalam praktek keseharian kita, di dalam kemasyarakatan kita, kenegaraan kita sekarang ini, kejujuran itu begitu mahal, begitu sangat berharga gitu. Bahkan bisa jadi sekarang ini orang-orang yang jujur itu malah dikucilkan, orang-orang jujur malah dimusuhi, disingkirkan ya, dijauhkan gitu. Tapi orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang suka dusta justru malah menjadi teman orang-orang yang sekarang sedang memiliki kekuasaan, memiliki power gitu. Nah, ini sangat berbahaya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah pasti ketidakadilan. Dampaknya adalah
kemungkaran ya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kemungkaran akan merajalela. Kalau kemungkaran merajalela itu adalah pertanda akan hancurnya umat ini. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semuanya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua sifat Rasul yang penting dalam prophetic leadership adalah tentang amanah ya. Dan kita tahu di dalam Al-Qur'an itu sangat mulia gitu. Orang-orang yang berbuat amanah itu insya Allah nanti akan dicatat sebagai orang yang beruntung dan sekaligus orang mukmin yang beruntung dan sekaligus dia nanti akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga Firdaus ya gitu. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ulaika humul warithun itu yang nanti akhir ayatnya dia. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Subhanallah. Ya, itu luar biasa ya. Allah memberikan ganjaran dalam surat 23 ya, ayat 1 sampai ayat 11 gitu. Surat 23 surat naon? Yang hafal Mas Zaki gitu. Surat apa Mas Zaki? Surat ke-23. Al-Mu'min. Al-Mu'minun ya, Al-Mu'minun bagus sekali. Ya ini teman-teman harus hafal ya. Ya, jadi nomor-nomor surat itu penting ya. Surat ke-23 itu apa? Surat pertama apa? Kedua apa? Surat pertama nggak ngerti ya kebangetan banget gitu ya. Ya, surat pertama naon? Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ya. Al-Baqarah. Al-Fatihah. Dan seterusnya. Jadi sampai apa? Sampai 114 ayat ya. 114 itu berarti An-Nas gitu. Nah, inilah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang kedua. Jadi amanah itu sangat luar biasa dan sangat penting. Artinya menjalankan apa yang dititipkan ke dia dan dia menjalankan dengan sebaik-baiknya. Karena pada dasarnya seseorang diberikan kedudukan itu adalah bertanggung jawab bukan hanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, kemudian yang ketiga apa? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat ketiga yang sangat penting dalam pribadi para rasul adalah sidik, amanah, tablik dulu ya. Tablik boleh, fatonah dulu boleh gitu ya. Jadi ya. Jadi fatonah ya, fatonah itu cerdas. Seorang pemimpin itu harus orang yang cerdas ya. Jadi karena dia akan dihadapkan dalam situasi tertentu, maka orang yang cerdas kalau menurut kategori Al-Qur'an, menurut kategori Rasulullah sebagaimana di dalam kepemimpinan beliau ketika dia di Madinatul Munawwarah itu adalah orang-orang yang pandai dan juga menempatkan kebenaran ya. Jadi menempatkan kebenaran di atas segalanya gitu ya. Jangan seperti hukum di kita itu ya. Kebenaran itu hanya dipakai mainan gitu ya. Tapi yang berperan adalah uang gitu ya. Siapa yang dapat uang besar maka yang kalah bisa dimenang, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Na'udzubillah ya, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi ini penting di kita, pelajaran bagi kita. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang pandai menempatkan dan menerima kebenaran ya. Jadi seperti itu. Itulah disebut dengan orang yang cerdas ya. Jadi seperti itu. Jadi cerdas dimaksud adalah lebih kepada kaitannya dengan kebenaran ya. Bukan hanya cerdas secara intelektual gitu ya. Jadi banyak sekarang ini secara intelektual orangnya kelihatannya cerdas, punya gelar profesor, doktor gitu ya, tetapi mohon maaf tidak berpihak kepada kebenaran. Berarti dia orang yang jahil gitu ya, orang yang bodoh gitu ya. Kalau Habib Rizik menyebutkan dia itu sebagai
ya apa itu namanya, apa bahasa populernya menurut Habib Rizik, orang yang ya bahasa Indonesianya itu ya bisa dikatakan dengan tolol ya. Naudzubillah ya, jangan sampai seperti itu ya. Tapi itulah yang bahwa seorang pemimpin itu harus cerdas ya, harus pandai bisa menempatkan kebenaran itu di atas yang lainnya gitu, di atas kepentingan pribadi tapi juga di atas kepentingan semuanya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah tablik ya, mampu berdakwah, mampu mengkomunikasikan dengan orang lain dengan sebaik-baiknya. Maka seorang pemimpin itu harus orang yang pandai berkomunikasi gitu, baik komunikasi secara verbal maupun juga komunikasi secara non-verbal. Dia harus orang yang cerdas. Katakanlah kalau kita sebagai contoh adalah Amr bin As gitu. Amr bin As itu kan contoh sebagai orang yang ahli dalam bidang komunikasi ya. Jadi dia paham tentang berbagai bahasa kode ya. Di samping cerdas, dia juga orang yang pandai di dalam menyampaikan ide gagasan kepada orang lain. Gitu. Nah, jadi ini hal penting ya bagi seorang pemimpin. Jadi itu ya kaitannya dengan empat sifat. Kemudian ada juga servant leadership. Servant leadership itu adalah kepemimpinan yang melayani ya, kepemimpinan yang melayani. Jadi seorang pemimpin itu sesungguhnya pelayan. Pelayan siapa? Pelayan umat gitu. Jadi bukan dilayani tapi mestinya melayani gitu. Nah, kalau seorang pemimpin memposisikan diri seperti orang yang dilayani terus, itu bukan pemimpin namanya. Namanya penguasa gitu. Tapi seorang pemimpin itu betul-betul melayani. Dia diposisikan sebagai pelayan umat. Dan contohnya sangat luar biasa. Di samping Rasul sendiri, kita bisa melihat dari pribadi seorang Umar bin Khattab, ya, kemudian Umar bin Abdul Aziz, ya, Ibrahim bin Adam, gitu ya, seorang tokoh-tokoh yang sangat populer dalam Islam, yang beliau di dalam menjalankan kepemimpinannya itu betul-betul dia memerankan bukan sebagai sosok seorang penguasa gitu ya, tetapi dia betul-betul sebagai pelayan umat. Kalau dia seperti Umar bin Khattab itu ya, pergi ke tempat orang-orang kadang-kadang di satu waktu, satu malam, atau dia cenderung tidak diketahui orang gitu, sambil melihat bagaimana situasi umatnya gitu. Oh, kok ini ada rumah yang anak kecilnya menangis. Nah, itu kan kisah yang sangat luar biasa. Artinya apa? Saking perhatiannya Umar bin Khattab kepada umatnya gitu. Ternyata ya, jadi saya ulangi, ada seorang ibu yang memiliki anak kecil dalam keadaan kelaparan dan rebuskan batu ya, sehingga sampai terjadi seperti itu. Sehingga seorang ibu tadi dipanggil ya oleh Umar bin Khattab di istana, dan kemudian ditanya kenapa kok bisa seperti itu, kemudian dikasih kebutuhan-kebutuhannya ya, sehingga dia bisa mencukupi ya, dan bisa memberikan makan kepada keluarganya. Nah, ini sungguh sangat luar biasa. Ini yang pemimpin yang sesungguhnya mestinya ya, yang jauh dari pencitraan, tapi betul-betul itu adalah karena kecintaannya demi melayani umat ya. Jadi kalau pencitraan itu harus ditampilkan, nah itu kan itu pencitraan lah gitu. Mestinya tidak perlu di syuting ya, atau direkam gitu ya, tapi betul-betul dia justru harus jauh dari orang. Kalau di Jogja dulu ada seorang yang mengajarkan seperti itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya, bukan ke-10 sekarang ya, ke-9 ya. Jadi Sri Sultan itu kadangkala beliau sering operasi pasar gitu ya, operasi pasar itu. Suatu saat beliau itu pakai mobil yang butut ya, mobil butut itu, tapi masih layak untuk ngompreng gitu ya. Nah, itu kemudian dia hanya pakai kaos gitu ya, pakai nyamar jadi pakaian sopir, tapi sopirnya bukan sopir yang necis itu ya, tapi sopir yang ya biasa sajalah gitu, nggak kelihatan dia orang yang perlintai banget. Nah, kemudian dia coba nanya-nanya gitu ya,
Terus suatu kisah yang sangat populer itu, dia ketemu dengan seorang bakul dawet ya, sudah sore, kemudian dia ketinggalan transportasi, dan kemudian setelah itu ditolonglah oleh Sultan itu, yang saat itu menyamar sebagai ompreng ya. Jadi pengemudi ompreng, kemudian setelah diantarkan sampai tempatnya, mau mau dibayar nggak mau gitu ya, nggak mau, karena dia betul-betul di situ dalam rangka menggali gitu. Pada saat di mobil dia bertanya terus kepada seorang ibu yang penjual dawet itu. Dia cerita banyak gimana keadaan kesejahteraannya. Dia nggak sadar bahwa yang nanya itu adalah rajanya gitu ya. Dia cerita gitu ya. Jadi seperti itu. Setelah cerita itu sampai tempatnya dia mau bayar, nggak diterima. Malah kemudian dikatakan, wah kok sombong amat gitu ya. Sama-sama saya berjualan penjenengan juga ngompreng kan juga butuh uang, tapi sudahlah, cuma mohon didoakan saja. Nah itu sangat luar biasa, itu adalah betul-betul memberikan pelayanan gitu ya. Kalau di dalam sebuah kantor kita tidak selalu bahwa kita harus minta dilayani. Kadang-kadang ketika umpamanya di situ nggak ada siapa-siapa gitu, mestinya harus ada staf di situ, pasti staf sedang keluar atau sedang ada tugas lain, tinggal kita, ya kita harus bisa melayani, membuat surat, kemudian ya melayani tamu siapapun. Nah itu harus kita lakukan. Jadi karena apa? Tugas kita adalah memberikan pelayanan. Nah ini salah satu contoh ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal yang terkait dengan materi yang saya sampaikan kemarin, yang harapan saya itu tolong dipelajari ya, dipelajari, kemudian dari beberapa model atau tipe gaya kepemimpinan itu nanti silahkan Anda pilih salah satu ya. Salah satu dari model yang ada. Nah, kemudian nanti dijadikan video tugas akhir itu ya. Video tugas akhir. Nah, di dalam video itu Anda nanti menjelaskan ya, seperti yang contoh yang dulu pernah saya tampilkan di awal untuk mengisi perkuliahan kita itu sebagai selingan waktu itu, yaitu apa sih esensi dari kepemimpinan yang Anda pilih itu, kemudian apa kelebihannya, apa kekurangannya, kapan itu pas dipakai ya. Jadi mestinya itu seperti itu. Sehingga dari situlah nanti kita bisa belajar gitu ya. Jadi kita sebagai seorang pemimpin itu perlu melakukan atau punya dari awal itu sudah punya keinginan atau punya ide, punya gagasan. Besok itu saya kalau jadi pemimpin saya harus melakukan apa, model apa yang saya akan pilih gitu ya, sebagai ciri kita sebagai seorang leader. Jadi seperti itu. Nah, dan nanti videonya nggak usah panjang-panjang ya, videonya kira-kira berapa? Antara ya maksimal 15 menit, maksimal ya, jadi nggak usah panjang-panjang. Jadi 10 menit boleh gitu ya, 10 menit itu saya kira sudah banyak juga ya. Jadi yang penting adalah pesan yang bisa ditampilkan melalui video produk yang tentang praktik kepemimpinan itu. Ya, jadi seperti itu. Bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Baik. Sebelum saya masuk kepada materi hari ini, apakah dari materi yang saya share kemarin mungkin ada pertanyaan? Dipersilahkan. Mungkin ada pertanyaan atau yang perlu dipertajam pada kesempatan ini, saya persilahkan sebelum saya masuk kepada materi yang akan saya berikan pada hari ini. Nothing? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjut kepada materi hari ini. Jadi kita hari ini akan membahas tentang ini ya, hubungan antara manajemen dan kepemimpinan, serta nanti hubungan antara manajemen, pendidikan, kepemimpinan pendidikan, dan administrasi pendidikan. Gitu. Baik. Ada yang mau berpendapat apa sih sesungguhnya keterkaitan antara manajemen dengan kepemimpinan itu? Monggo, silahkan, mungkin ada yang mau berpendapat. Ya, Pak.
Ya, silakan Mas Bahrul. Mungkin kalau permasalahan tentang hubungan antara manajemen dengan pendidikan itu kan setiap pemimpin itu pasti ada tugasnya. Nah, salah satu tugasnya itu yaitu memanage atau mengatur segala sesuatu yang ada di organisasi tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Ya, intinya antara keduanya itu memang saling terkait ya. Kepemimpinan itu sangat membutuhkan manajemen, dan manajemen juga sangat membutuhkan kepemimpinan ya. Jadi seperti itu. Dalam sebuah manajemen membutuhkan leader yang bagus, di dalam kepemimpinan membutuhkan manajer yang baik juga ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Fahrul. Sekarang coba kita lihat pengantarnya. Ini pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Ini pakai bahasa Jawa dikit nggak apa-apa lah. Oke, ya, hidup-hidup belajar bersama gitu. Lanjut, Pak. Oke. Kenapa, Pak? Oh, alhamdulillah ya. Ya, management and leadership are terms that are frequently used interchangeable, however they are not the same thing ya. They have quite distinct meaning ya. Jadi sesungguhnya antara manajemen dan leadership itu merupakan sebuah istilah yang seringkali itu dipakai secara bergantian gitu ya. Jadi saling kadang-kadang malah sebenarnya itu manajemen tapi disebutnya leadership. Kadang itu sebenarnya leadership tapi ada yang menyebut manajemen. Nah, karena itu sesungguhnya antara keduanya itu sesungguhnya punya perbedaan makna yang signifikan ya antara keduanya itu. Yang menjadi keywords-nya ya. Sehingga kita nanti harus bisa mampu membedakan mana sih itu manajemen, apa itu leadership gitu. Nah, kata kuncinya nanti akan kita lihat bersama-sama. Nah, jadi meskipun di situ ada perbedaan, sebenarnya kedua-duanya ada persamaan juga. Ya. Di situ disebutkan the two do have similarities, but they are also have important differences. Ya. Jadi di samping memiliki persamaan juga ada perbedaannya. Gitu ya. Nah, karena kedua-duanya itu biasanya dipakai dalam setting organisasi, gitu ya, di dalam konteks organisasi. Ini tidak bisa terpisahkan. Biasanya di dalam organisasi keduanya itu akan saling muncul ya gitu. Nah, hanya saja titik tekannya tentu nanti akan ada perbedaannya titik tekan. Baik, kita lihat sekarang definisi tentang manajemen. Manajemen defined as the act of manner of managing, handling, direction, and control. Jadi ini merupakan tindakan ya, atau perbuatan mengelola, ya, menghandle. Ya. Menghandle itu kalau bahasa ini apa ya? Yang tepat itu ya? Mengendalikan ya, ya mengendalikan, mengarahkan ya. Direction itu pengarahan atau control, ya. Mengontrol. Ya. Mengontrol juga bisa bermakna mengendalikan ya. Nah, jadi seperti itu. Ini mohon maaf mungkin internet saya yang agak kurang stabil kadang-kadang. Oke. Kemudian leadership. Leadership defined as an act gitu ya Mas ya. An act itu ya. An act or instance of leading, guidance, direction. They prospered under his strong leadership ya. Jadi ini merupakan satu tindakan yang intinya gitu ya, esensinya itu adalah pada memimpin, ya. Instant of leading, ya. Memimpin gitu. Guidance itu ya membimbing ya, kemudian pengarahan. Gitu. Nah semuanya itu ya memimpin, membimbing, mengarahkan itu sangat berada di dalam sebuah kepemimpinan yang kuat. Ya. Jadi membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Jadi intinya
Seperti itu. Nah, keduanya ini kalau persamaannya itu ada dalam kata direction. Jadi pada pengarahan, ya, kalau menurut definisi di atasnya. Kemudian perbedaannya, manajemen lebih pada menekankan kontrol, ya, sedangkan pada kepemimpinan itu lebih menggunakan istilah guidance. Ya. Guidance, kontrol itu mengendalikan, kalau guidance itu pada mengarahkan, jadi pada pengarahan atau memberikan petunjuk gitu ya, memberikan petunjuk. Kalau mengontrol itu lebih kepada di tujuannya, ya sama-sama sih tujuannya itu kepada orang lain gitu. Tetapi titik fokusnya mengontrol itu peran dari kita itu yang lebih dominannya, jadi mengontrol gitu. Kemudian kalau guidance itu lebih kepada objeknya, ya, kepada subjek yang di luar kita. Jadi seperti itu. Nah, menurut Peter Drucker, ya, ini ahli betul ya dalam bidang manajemen, ya, tokoh dalam bidang manajemen adalah Peter Drucker, gitu ya. Dia mencoba berpendapat tentang kepemimpinan dan manajemen secara komplit dan juga konsep perbedaannya gitu ya dari keduanya. Demikian pula Odershim dan Drucker gitu, dia mengatakan bahwa manajemen, ya, manajemen is doing thing right. Manajemen is doing thing right. Jadi manajemen itu adalah melakukan sesuatu, ya, melakukan tindakan, ya, itu dengan benar gitu ya, melakukan sesuatu dengan benar. Jadi melakukannya itu yang benar gitu ya. Sedangkan leadership is doing the right thing, ya. Jadi melakukan dengan benar sesuatu, ya. Jadi di sini ada sedikit berbeda, ada istilahnya hampir sama tetapi maknanya sangat berbeda, ya. Manajemen is doing thing right, ya. Jadi manajemen itu adalah melakukan sesuatu dengan benar, dan sedangkan leadership itu adalah melakukan dengan benar sesuatu. Jadi melakukan dengan benar sesuatu. Jadi kalau manajemen itu lebih kepada struktur dan sifat, sementara kalau leadership itu lebih kepada nanti hubungannya dengan personal, ya, orangnya gitu. Jadi itu. Ini ada 16 ciri, ya, seorang leader yang berkualitas, yang bermutu gitu ya. Yang pertama itu adalah visible enthusiasm for Islam. Ya, jadi dia itu punya enthusiasm, ya. Jadi punya semangat, punya apa ya, antusias itu ya semangat disertai dengan kesungguhan gitu ya, dan keberpihakan gitu ya terhadap Islam. Kenapa ini saya munculkan? Jadi ada kata Islam di situ, ya ini sesuai dengan konteks kita gitu. Karena kita sebagai seorang Muslim, maka identitas keislaman itu harus tetap muncul dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Jadi meskipun negara Indonesia itu adalah negara yang republik, ya, bukan negara Islam, tetapi kita negara kita welcome terhadap Islam. Bahkan negara ini lahir sebenarnya juga dari peran besar dari para tokoh-tokoh Muslim di Indonesia. Mungkin kalau tidak ada orang Islam malah belum tentu apakah sudah merdeka atau belum, ya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting. Jadi sesuai dengan identitas kita sebagai seorang Muslim, nah maka punya enthusiasm, ya. Jadi punya antusias terhadap Islam itu sendiri. Karena di dalam Al-Qur'an juga sudah jelas, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka amal-amalnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa dan dia di akhirat nanti bahwa fil akhirati minal khasirin. Termasuk sebagian dari orang-orang yang rugi gitu ya.
Jadi tidak berislam sudah rugi, mengaku Islam tetapi tidak mengamalkan Islam juga termasuk nanti orang yang rugi juga ya. Jadi seperti itu. Jadi ini maksudnya adalah totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Nah, gitu kan. Islamnya itu yang dimaksud Islam yang kafah. Nah, kalau belum bisa gimana, Pak? Ya proses. Proses. Karena Allah akan melihat prosesnya itu. Bukan semata-mata hasil akhirnya, tetapi bagaimana prosesnya, kesungguhannya untuk betul-betul mencari jati dirinya dan juga berprinsip dengan prinsip keislamannya itu. Nah, itu. Bahkan Quran pun juga mengabadikan kan ketika Nabi Ibrahim mengatakan diabadikan oleh Al-Qur'an wa innani ana minal muslimin. Dan sesungguhnya ini saya gitu itu adalah seorang muslim. Jadi dia menyebut muslim gitu, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu. Jadi itu ya, jadi punya entusiasme ya terhadap Islam. Karena apa? Islam itu mengajarkan beberapa prinsip yang menunjukkan di situ nanti dia adalah sebagai seorang khalifah dan sekaligus sebagai Abdullah. Sebagai khalifah berarti dia memerankan nanti dia adalah sebagai wakil Allah yang punya kedudukan, punya fungsi mengatur gitu ya. Nah, sementara yang sebagai Abdullah bahwa dia harus tetap taat tunduk patuh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian yang kedua responsibility ya. Jadi responsibility berarti orang yang bertanggung jawab. Jadi ciri pemimpin yang berkualitas itu tanggung jawab. Harus siap mempertanggungjawabkan semua yang diperbuatnya. Semua yang diputuskan, ya, pemikiran-pemikirannya, tindakannya, itu semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi itu. Kemudian yang ketiga, vision. Jadi orang Islam itu ya atau pemimpin itu harus punya visi. Visi itu pandangan, cita-cita ke depan. Gitu. Mau tak bawa kemana sih? Gitu. Mau kami jadikan apa sih? Gitu ya. Atau saya pengen seperti apa gitu, itu harus punya gitu sebagai seorang Islam Muslim gitu ya. Nah, seorang pemimpin kita harus memiliki visi yang jelas. Gitu. Visinya sesuai Quran atau tidak gitu. Kalau sebagai seorang Muslim mestinya visinya Al-Quran, visinya adalah kebenaran gitu. Itu. Kemudian passion for your project gitu ya. Jadi ya artinya kita sebagai seorang pemimpin itu harus memiliki passion terhadap atau pada proyek yang kita gunakan untuk mencapai misi tadi, ya, untuk mencapai visi itu. Visi, cita-citanya, kemudian nanti diwujudkan dalam bentuk misi, nah, itulah proyek kita. Jadi proyek yang kita punya visi untuk proyek itu. Ya. Kemudian yang kelima, courage. Courage itu ya orang yang berani ya. Dan berani mengambil keputusan kira-kira gitu. Punya keberanian karena seorang pemimpin itu dulu pernah di awal saya sampaikan ciri seorang pemimpin itu adalah keberaniannya. Maka salah seorang tokoh di barat itu mengatakan begini bahwa ciri seorang pemimpin itu adalah terletak pada kemampuan mengambil keputusan. Nah, kemampuan mengambil keputusan itu sangat tergantung oleh 3 rahasia. Rahasia pertama adalah keberanian. Rahasia kedua adalah tentang kecerdasannya atau intelektualitasnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangannya. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki keberanian, harus memiliki kecerdasan, dan yang ketiga adalah harus memiliki pertimbangan yang matang. Jadi seperti itu. Oke, maka seorang pemimpin yang baik ya harus berani. Nah, kalau dari ketiga tadi, Pak, umpamanya contoh ya, keberanian, kemudian kecerdasan dan juga pertimbangan itu atribut pertama gitu ya. Untuk mengambil keputusan itu mana dulu? Beraninya dulu atau cerdasnya dulu? Menurut saudara mana dulu yang harus didahulukan? Berani.
Berani, betul. Kenapa? Alasannya apa, Pak? Ya, karena memang ciri pemimpin itu adalah identik dengan keberanian gitu ya. Apalah artinya orang yang cerdas tapi nggak berani ngambil keputusan kan begitu ya. Ya, tentu dalam hal konteks atau dalam konteks ini juga bukan berarti asal berani. Keberaniannya pun juga didasarkan atas pertimbangan tertentu. Jadi ketiga-tiganya itu memang sebenarnya saling terkait ya. Ya, yang pemimpin yang baik itu adalah yang berani, yang cerdas, yang memiliki pertimbangan yang matang ya. Atau sering disebut dengan apa namanya itu equality judgment gitu ya. Jadi memiliki ya atau balance judgment, mohon maaf bukan equality, balance judgment, yaitu memiliki pertimbangan yang matang gitu ya. Jadi seperti itu. Itu menurut Anderson ya. Menurut Anderson dalam teorinya the three secrets of decision making gitu ya. 3 rahasia dalam mengambil keputusan itu cirinya adalah keberanian, kecerdasan, dan yang satunya adalah pertimbangan yang matang. Kemudian yang berikutnya apa? Yang keenam adalah understanding how one goes from here to there. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus memahami bagaimana dia harus menjalankannya dari sekarang ke proses pencapaian tujuan ya, ke visinya tadi gitu. Jadi bisa mengerti, memahami dengan benar gitu ya, memahami dengan baik. Nanti step-stepnya bagaimana, strateginya seperti apa, itu harus dipahami betul gitu ya, dari seorang pemimpin. Bukan hanya sekedar kita punya angan-angan, cita-cita, tapi tanpa kita mengetahui bagaimana step-step tahapan-tahapannya itu. Sehingga perlu ada strategi-strategi tertentu. Kalau kita diberi jatah umpamanya 4 tahun, tahun pertama apa yang dilakukan, tahun kedua apa yang akan dilakukan, tahun ketiga apa yang dilakukan, sehingga tahun keempat nanti apa yang harus dilakukan. Jadi seperti itu. Kalau kita punya waktu 1 bulan, seminggu pertama apa yang kita lakukan, minggu kedua apa, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Sehingga selalu punya pemahaman yang jelas gitu tentang apa yang harus kita lakukan dari sekarang sampai saat waktunya, sampai masa di mana kita memang diberikan kesempatan untuk itu. Ya. Kemudian willingness to take risk, ya, yaitu bisa dikatakan berani ya atau bersedia ya, will ini kesediaan ya, kesukarelaan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah siap gitu ya. Seorang pemimpin itu harus siap mengambil risiko. Karena setiap pengambilan keputusan itu pasti ada risikonya. Tidak ada keputusan tanpa risiko. Semua keputusan pasti ada risikonya. Nah, oleh karena itu kita harus pandai mengambil risiko terendah. Menurut Max Lelland, ciri seorang leader yang baik, manajer yang baik itu adalah berani mengambil risiko dan risikonya itu sedang. Kenapa kok sedang? Karena kalau terlalu ringan risikonya berarti tidak ada tantangan. Tapi kalau terlalu berat, kalau dia tidak bisa menjalankan, tidak bisa memenuhi, itu bisa menjadi blunder bagi dirinya, akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Makanya cenderung risiko yang diambil adalah risiko yang sedang, memungkinkan kita untuk bisa menjalankannya. Gitu. Kemudian yang ke-8 adalah believe in other people, percaya kepada orang lain. Seorang pemimpin yang baik itu harus mempercayai orang lain, karena kita bukan sendiri, tetapi kita bersama orang lain. Maka kita harus bisa mempercayai orang lain, bahwa orang lain itu adalah bagian dari kesuksesan kita. Jangan sampai kita mengklaim kalau itu sukses itu adalah kita, karena kita tidak. Bahkan orang lain itu sangat besar pengaruhnya. Bahkan dalam konteks kepemimpinan tertentu di masyarakat atau mungkin di kantor, jangan dikira orang-orang katakanlah ya sering disebut dengan orang kecil ya. Jadi mungkin orang-orang yang memang itu lebih pada level teknik betul gitu ya. Tetapi dia itu seringkali ya nerimo dengan situasi dan kondisinya. Mereka disapa saja sudah senang. Tidak pernah macam-macam, tapi dia secara diam dia mendoakannya. Karena apa? Ketika
kepemimpinan itu sukses, pasti dia akan merasakan kebahagiaan. Nah, oleh karena itu, itulah bahwa seringkali kepemimpinan itu berhasil bukan karena diri kita, tetapi bisa jadi itu atas kontribusi orang lain. Sehingga jangan sampai suka mengklaim, oh nek ora aku ki ora gitu ya. Ini kalau tidak kepemimpinan saya belum tentu seperti ini. Nah, itu hal-hal itu mesti harus dihindarkan. Ya, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa peran kita, karena kita adalah sebagai inspirator, sebagai motivator, sebagai uswah gitu ya, itu besar juga gitu. Tapi tidak boleh terlalu mengklaim seperti itu, karena nanti dampaknya itu bisa menjadi kita menjadi orang yang sombong. Padahal sombong itu bukan pada tempatnya. Seperti itu. Baik, kemudian ability to communicate vision, passion to others. Ya. Jadi memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan visi dan passion, ya, hasrat atau ya cita-cita ya kepada orang lain. Gitu. Nah ini penting, seorang pemimpin harus punya itu. Maka di dalam 4 sifat Rasul kan tablik itu sebenarnya mengkomunikasikan itu, harus memiliki kemampuan itu. Kemudian ability to develop a team, ya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengembangkan tim gitu. Nah, jadi bukan hanya ini, kalau bisa banyak tim gitu ya, banyak tim sehingga nanti bagian ini tim ini nanti dikombinasikan, dipadukan, sehingga itu nanti akan mempercepat proses kepemimpinan yang kita jalankan itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi seperti itu, atau mencapai visi yang sudah ditetapkan. Nah, seorang pemimpin juga harus handle stress well. Ya, jadi ya seorang pemimpin itu harus bisa mengendalikan stres. Ya. Bukan malah dirinya yang stres gitu. Karena nanti kalau dirinya stres itu ya organisasi bisa kacau beliau gitu ya. Ya ini harus betul-betul kita orang yang mampu mengendalikan. Kalau menurut panduan Quran ya, agar kita tidak stres itu ya ala bidzikrillah tatmainnul qulub gitu ya, banyak berzikir. Kalau menggunakan terminologinya Al-Qur'an di dalam surat Al-Ma'arij gitu ya. Ya, Al-Ma'arij itu kalau nggak salah surat yang ke-70 ayat 19 itu, mulai ayat 19 ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu ilal musallin. Nah, katakan ikannya kan ilal musallin gitu. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu dalam keadaan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua, apabila dia mendapatkan kesusahan ya, mungkin musibah gitu ya, itu mengeluh gitu ya sukanya manusia itu. Sekarang ini musim hujan gitu ya. Sedang musim ini. Kalau diberi hujan pada ngeluh, tapi kalau nggak ada hujan ngeluh juga ya, susahnya manusia. Ya. Terus yang kedua, wa idza massahu khairu manu'a. Tapi kalau dia diberikan nikmat, ya, kesenangan, itu kikir untuk bersyukur ya. Ya, pelit untuk bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Ya, nggak mau bersyukur. Illal musallin gitu ya. Kecuali orang-orang yang salat. Orang yang salat itu kan orang yang senantiasa ingat Allah. Gitu. Nah inilah kira-kira. Jadi orang supaya tidak stres itu ya harus banyak mengingat Allah, banyak berzikir gitu, seperti itu, banyak beristighfar gitu, dan suka bermuhasabah gitu ya, bermuhasabah. Jadi mengembalikan sambil memohon pertolongan dari Allah gitu ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kata sultanan nasira itu jadi pertolongan yang kekuatan yang menolong gitu. Sultanan nasira, kekuatan yang menolong. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk dalam suatu urusan dengan benar, keluar dengan benar, insya Allah Allah akan berikan kekuatan. Ya, jadi seperti itu. Nah, baik saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu penting ya. Nah, kalau pemimpinnya stres ya repot itu. Yang dipimpin ya menjadi lebih stres lagi gitu ya. Kira-kira betul nggak? Kalau pemimpinnya stres, kan banyak nggak diurusi kan. Kalau nggak diurusi ya repot itu nanti.
organisasi bisa mengalami masalah gitu ya. Bahkan nanti akan bisa hancur juga gitu loh kalau pemimpinnya itu bermasalah atau stres. Kemudian yang ke-12 adalah ability to change. Gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk merubah. Ya. Makanya kemarin sudah saya sampaikan, leadership is change gitu ya. Jadi kepemimpinan itu berubah. Maka seorang pemimpin harus melakukan perubahan. Yang dimaksud perubahan ini adalah perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus punya keinginan untuk ada perubahan. Tidak monoton kayak gitu aja, bahkan malah mundur. Wah, itu naudzubillah, jangan sampai terjadi. Nah, Anda bisa lihat kira-kira kalau dalam konteks yang lebih besar negara kita ini semakin berubah baik atau malah menjadi tidak baik ya. Anda bisa menilai lah kira-kira seperti itu. Kemudian yang ke-13 adalah good judgment. Nah, ini memiliki pertimbangan yang bagus. Seorang pemimpin seperti tadi yang dikatakan oleh Anderson, bahwa ciri kepemimpinan itu adalah salah satunya ada di dalam pengambilan keputusan, dan di dalam rahasia mengambil keputusan itu adalah balance judgment. Itu menurut Anderson. Nah, menurut teori ini saya mencoba menampilkan namanya good judgment, ya, pertimbangan yang baik, yang bagus, yang tepat gitu ya. Nah, kalau pertimbangannya saja nggak baik atau keliru, wah itu hasilnya bisa salah kan gitu. Kemudian yang ke-14, ability to problem solve. Ya, seorang pemimpin itu harus bisa memecahkan masalah. Ya, bukan malah menambah masalah gitu. Nah, ini pentingnya. Jadi dikatakan pemimpin itu berkualitas kalau bisa menyelesaikan masalah. Ketika umpamanya begini, dalam sebuah struktur organisasi, di lini, di unit yang di situ ada beberapa orang yang terlibat, kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah, pasti kan diangkat atau dibawa ke yang lebih tinggi. Nah, nanti ketika ditanya tidak selesai, pasti nanti akan dibawa kepada pemimpinnya. Nah, kalau pemimpinnya bukan seorang problem solver, wah itu repot. Bukannya menyelesaikan masalah gitu, karena atau masalahnya kadang-kadang cuma ditunda dulu. Bahkan kadang dipeti eskan. Wah, suatu saat kalau seperti itu nanti akan meledak. Nah, kalau sudah meledak itu repot gitu ya. Nah, jangan sampai itu numpuk masalah gitu. Ya, numpuk masalah. Seperti di negara kita ini numpuk masalah gitu. Kalau masalahnya ini sudah akut nanti bisa meledak gitu ya, nggak terkendali gitu. Nah, itu akan bisa menggoncang stabilitas negara itu. Ini penting buat kita. Kemudian yang ke-15 yaitu creativity, ya, bahwa seorang pemimpin yang berkualitas itu harus memiliki kreativitas. Dan untuk bisa berkreativitas itu harus cerdas. Nah, ini. Jadi seorang yang karena ciri kreativitas itu berangkat dari sebuah kecerdasan. Karena dia memiliki kecerdasan, maka dia punya berbagai alternatif, ya, punya kreativitas. Nah, ini kalau dirunut dari teorinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah humility balance with positive self image gitu ya. Ya, punya kerendahan hati gitu ya. Yang yang seimbang dengan ini ya, self image positif kita. Jadi ya gambaran diri kita gitu ya. Jadi keadaan diri kita gitu. Dan kita punya kerendahan hati gitu. Ini seorang pemimpin itu memang harus begitu, bukan malah yang sombong gitu. Karena sombongan itu pasti hancur. Coba Anda lihat dalam sejarah gitu, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Fir'aun, orang sombongnya kayak apa, hancur. Ya, Abraha, ya, sombongnya kayak gitu, hancur ya oleh Al-Fil gitu ya. Jadi terus siapa itu? Namrud gitu ya. Yang sombongnya kayak gitu juga hancur gitu. Nah, ini gambaran-gambaran yang sudah ada dalam ini. Tapi orang yang rendah hati, yang memiliki ketawaduan, itu akan sangat luar biasa. Coba Anda lihat Ibrahim bin Adam, ya, Umar bin Abdul Aziz, itu punya kerendahan hati yang sangat luar biasa. Umar bin Khattab meskipun tegasnya kayak gitu,
tetapi beliau seorang yang hatinya lembut, hatinya sensitif ya. Maksudnya sensitif itu sangat peduli ya kepada orang-orang yang menjadi bagian dari kepemimpinan. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah. Kalau 16 ini ada pada diri kita, insya Allah kita akan bisa menjadi seorang leader ya, pemimpin yang baik, yang berkualitas. Saya ingin tanya kepada saudara, kira-kira dari 16 ciri ini ada nggak yang 16-nya itu sudah ada semuanya di Anda? Mbak Hanifah, kira-kira dari 16 ini udah ada berapa Mbak Hanifah? Bentar, saya tanya Mbak Hanifah dulu. Berapa ya? Tapi nggak mungkin nggak ada, pasti ada kan? Pasti Ya, ada. kira-kira mana Mbak menurut Anda itu yang ada di dalam diri Anda itu dari ke-16 ciri ini, kira-kira mana yang paling menonjol? Bingung, Mbak. Bingung ya? Kalau suruh menilai diri sendiri bingung ya? Oke, ya tadi Mas, ya monggo silakan Mas. Mau coba silakan. Ada yang mau menanggapi? 11 Pak, 11. Oh ya, 11 ya. Nah, yang paling menonjol mana Mas? Dari 11 itu mana kira-kira? Nomor 11 Pak. Oh, nomor 11. Oh gitu ya. Handle stress well gitu ya. Wow, ini luar biasa gitu ya. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa mengendalikan stres. Bahkan bisa apa itu? Menyelesaikan atau mengobati ya stres gitu ya. Karena stres itu tidak bisa lepas dari diri kita. Stres itu kan tekanan ya. Dan manusia itu dalam hidup pasti punya stres. Hanya saja stresnya itu ada stres yang bisa selesai, ada yang tidak selesai. Nah, yang tidak selesai ini yang menjadi masalah. Kalau stres ini tidak selesai, nanti lama-lama menjadi depresi. Kalau depresi ini nggak bisa dikendalikan, nggak bisa diobati, nanti jadi stroke. Ya, kalau stroke-nya nggak bisa diobati, ya koid. Kira-kira begitu ya. Nah, makanya ini penting. Ya bagus Mas ya. Jadi handle stress well gitu. Luar biasa ini terapis berarti ini ya. Betul Mas, terapis ini ya. Oke. Yang lain, mungkin ada juga yang mau berpendapat. Mbak Zulfida, kira-kira dari 16 ini ada berapa yang di jenengan ini? Ini pemimpin itu bukannya laki-laki ya? Nomor 11 mungkin, Pak. Nomor 11 juga ya? Ya, itu Nomor 11 juga. Ya, alasannya Pak? Alasannya apa kira-kira? Ya, nggak apa-apa, bisa nanganin stres aja. Oh gitu ya. Jadi berarti sekarang jangan Anda pernah stres ya? Mudah-mudahan. Iya. Oke. Yang lain, ada yang berpendapat monggo. Mas Alkindi? 11 Pak tadi Pak, 11. 11 juga ya. Oke. Tadi di kelas lain ada yang menyebut bahwa ada 12 gitu ya. Wah, 12 luar biasa gitu. Terus yang paling menonjol mana? Nomor 2 Pak gitu. Wow, bagus banget kalau nomor 2 ya, responsibility. Itu termasuk kunci utama ya dalam kepemimpinan, karena kepemimpinan itu kuncinya adalah tanggung jawab. Betul. Jadi kalau itu betul-betul sudah ada pada diri kita, sudah menjadi bagian penting bagi diri kita, itu berarti salah satu modal seorang menjadi pemimpin ya, yang akan sukses itu kalau ya, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Karena pada dasarnya apa yang dia lakukan itu bukannya dipertanggungjawabkan pada dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya, tapi tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis itu ya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Atau di dalam surat ke-23 ayat 115 itu ya. Jadi bahwa kita memang Allah ciptakan bukan sia-sia, tetapi kita ini nanti akan dikembalikan kepada Allah, berarti mempertanggungjawabkan. Jadi apa yang kita lakukan. Baik. Sampai di sini mungkin ada respon, tanggapan, dipersilakan. Oh, ini Pak, tanya. Oke, monggo silakan Mas Fahrul. Dari 16 poin ini Pak, tentang karakteristik pemimpin yang berkualitas. Kalau dalam pandangan atau ruang lingkup Islam itu, apakah sejalan dengan 16 poin ini Pak? Atau malah lebih luas lagi? Atau lebih banyak lagi gitu Pak? Soalnya kan selain jasadnya memiliki kepemimpinan, kan ruhiyahnya atau ya ruhiyahnya itu harus memiliki sifat kepemimpinan juga Pak. Oke. Mungkin ada sejalan atau lebih luas itu Pak. Kalau Islam itu, karena Islam itu adalah sebuah sistem yang kafah gitu ya, yang paling lengkap itu. Sebenarnya ya lebih luas lagi kan, Islam itu lebih luas. Ini kan hanya bagian-bagian yang dikembangkan oleh para tokoh ya di luar Muslim, tetapi sesungguhnya ini semuanya adalah bagian ya, bagian dari ciri-ciri yang ada di dalam ajaran Islam yang sudah ada di dalam hadis maupun juga di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran maupun hadis gitu. Jadi ini sebenarnya kalau ditanya lebih luas mana ya pasti lebih luas Islam lah ya. Jadi kalau saya percaya itu. Oke. Karena good judgment itu apakah ada pertimbangan ini dalam Al-Quran? Ada. Bahwa seorang pemimpin itu harus bisa mempertimbangkan dengan baik ya. Bentuk pertimbangan itu kan dia harus bisa memperlakukan dengan tepat ya. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat ke-58 dengan adil itu kan di situ untuk bisa berbuat adil kan dia harus punya pertimbangan. Kira-kira seperti itu. Ya, ini. Contoh sebenarnya ini Quran semua sebenarnya ya, Quran maupun hadis. Berani gitu ya. Jadi seperti itu. Itu harus berani ngambil risiko, itu juga ada semua di dalam Al-Quran. Passion for project ya, tahap demi tahap ya, itu ada semua. Contoh ya di dalam Al-Quran kan jelas ya bahwa kita harus bisa memanage dari sedikit demi sedikit ya. Umpamanya contoh ya di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya kan harus mempersiapkan untuk yang hari esok kita gitu kan, punya ini ya hari akhirat kita. Berarti kemudian apa yang kita lakukan dari sekarang gitu. Nah, itu kan berarti sebenarnya bahasa Quran juga. Itu Mas ya. Iya Pak. Ya. Baik. Yang lain monggo kalau ada yang ingin menambahkan atau bertanya dipersilakan. Nah, kalau tidak ada saya lanjutkan sedikit ya. Ini perbedaan ya antara manajemen dan kepemimpinan ya, perilaku kepemimpinan dan manajemen menurut Kotter ya. Jadi menurut Kotter itu ada beberapa indikator. Jadi kayak seorang manajer itu yang dicari itu adalah perintah dan konsistensi gitu ya. Tapi kalau leader itu lebih kepada perubahan dan pergerakannya atau menggerakkan orang lain. Jadi seperti itu. Kemudian kalau seorang manajer itu lebih mengendalikan dari sisi perencanaan dan penganggarannya gitu ya, budgeting gitu ya. Itu. Sementara kalau seorang leader itu lebih pada menetapkan ya atau establish itu ya sebenarnya ini ya lebih menetapkan sebuah arahan gitu ya, sebuah arahan gitu ya. Jadi kita bisa mengarahkan kepada orang lain. Kalau di sini kan menetapkan agenda ya, merancang waktunya, kemudian mengalokasikan sumber
sumbernya. Gitu. Nah, yang dimaksud sumber-sumber ya, ketika kita berbicara tentang manajemen dalam konteks organisasi, itu macam-macam sumber daya dalam manajemen itu. Pertama adalah sumber daya manusia. Kemudian yang kedua sumber daya finansial. Kemudian yang ketiga sumber daya fasilitas. Fasilitas itu sarana prasarana. Kemudian ada juga yang menyebut sumber daya IT, Information and Technology. Nah, itu termasuk juga sumber daya. Nah, sekarang ini masuk ke dalam sumber daya. Oke, baik. Nah, kemudian kalau di dalam kepemimpinan itu lebih pada melihat gambaran yang besar, ya, clarifies the situation, ya, itu memperjelas situasi, kemudian menciptakan visi dan menentukan strategi. Jadi kalau pemimpin itu harus lebih banyak pada bagaimana dia menciptakan cara atau memiliki strategi-strategi khusus untuk bisa mencapai tujuan dengan melibatkan orangnya, Gitu. Tapi kalau manajer itu lebih kepada sistem dan strukturnya. Jadi bagaimana mengelola sistem dan strukturnya itu dengan optimal, dengan bantuan resources ini tadi, ya, dengan bantuan resources. Jadi kalau resources itu lebih pada pendukung, tetapi kalau di dalam leaders itu SDM-nya, people-nya, orangnya itu yang menjadi keywords-nya. Kemudian kalau manajer itu hubungannya dengan relasi dengan staff itu menyediakan struktur, job placement, menemukan aturan-aturan dan proses gitu. Tapi kalau di dalam kepemimpinan itu hubungannya dengan orang yaitu ya ini ya menyelaraskan orang ya, mengkomunikasikan tujuan ya, membangun tim ya, looks for ya, mencari komitmennya ya. Jadi membangun komitmen gitu, seperti itu. Kemudian kalau manajer itu fokus pada pengendalian dan memecahkan isu-isu ya. Kemudian kalau di kepemimpinan itu lebih fokus bagaimana memotivasi dan menginspirasi orang. Ya, jadi fokus pada memotivasi dan menginspirasi orang. Kita sebagai contoh yang mencontohi, kemudian memotivasi lah pokoknya ya, memotivasi, mendorong orang untuk bisa melakukan sesuatu dengan optimal sesuai dengan porsinya masing-masing. Baik, ya, berikutnya ini tidak usah kita bahas semuanya. Kemudian, nah ini, kalau di dalam menurut Dentis ini intinya adalah ini. Kalau manajer itu menempat kayak penekanannya pada struktur dan sistem dalam organisasi, sementara kalau leader itu menekankan orang ya dalam organisasi. Jadi bagaimana mengelola orangnya itulah fungsi dari seorang leader. Maka di sini di awal itu bisa kita lihat the leader innovates to find new ways of working. Jadi fungsinya seorang pemimpin itu ya berinovasi untuk mencari berbagai cara gitu dalam kerja, atau dalam bahasa lain itu menemukan mencari berbagai strategi ya, yang paling akurat, yang paling tepat gitu dalam melaksanakan sebuah roda organisasi gitu, dalam mencapai tujuan organisasi. Sementara kalau manajer itu bagaimana dia bisa mengadministrasi berbagai cara ya di dalam bekerja gitu ya. Jadi menetapkan ya berbagai cara gitu. Jadi lebih kepada sistemnya itu kalau di sini. Tapi kalau di sini strateginya gitu ya, strateginya gitu. Itulah beberapa hal. Meskipun tidak harus saya baca semuanya, hanya poin-poin penting. Nah, ini menurut Rose, kalau leadership itu yang paling menonjol itu adalah influence relationship ya. Jadi mempengaruhi ya hubungan gitu. Kalau dalam manajemen itu ini ya authority relationship ya, hubungan dengan kewenangan ya ini. Kalau leadership itu adalah hubungan dengan
pengaruh mempengaruhi, tapi kalau manajemen itu sangat berhubungan dengan kewenangan. Jadi kewenangannya apa gitu ya. Nah, sementara kalau leader itu mempengaruhi apa gitu kira-kira seperti itu. Kalau leader itu dalam konteks leadership itu hubungannya adalah antara leader dengan follower, antara pemimpin dengan pengikut, sementara kalau manajemen itu antara manajer dengan staffnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini itu kalau di dalam manajemen itu bisa atas bawah, tapi kalau leader itu belum tentu atas bawah, tapi bisa sejajar gitu. Itu perbedaannya. Ya ada juga sih atas bawah, tetapi lebih kepada kesejajaran gitu. Jadi alignment tadi, ya, keselarasan gitu. Kemudian kalau leadership adalah intent pada real change ya, sasarannya itu leadership itu adalah pada perubahan. Sementara kalau manajemen itu pada bagaimana menghasilkan pelayanan yang baik gitu, pelayanan yang baik. Kemudian leadership itu pada apa ya, upaya untuk melakukan perubahan, merefleksikan tujuan ya, tujuannya. Sementara kalau di manajemen itu lebih kepada pelayanan ya, yang hasilnya itu adalah merupakan koordinasi dari berbagai aktivitas. Jadi lebih kepada sistem lah kalau saya sebut tadi di awal. Jadi itu. Jadi di sini model kepemimpinan yang di-crosskan dengan manajemen. Ini dari sisi pengarahan, manajemen itu lebih kepada planning dan budgeting. Sementara kalau leadership adalah menciptakan visi dan strategi. Di sini lebih jelas ya di sini. Jadi keselarasannya itu kalau dalam manajemen itu adalah untuk membuat keselarasan antara pengorganisasian dan staffing, ya. Kemudian pengarahan dengan pengendalian, dan yang berikutnya adalah menciptakan boundaries ya, batas-batas gitu ya. Nah, kemudian kalau di dalam kepemimpinan itu keselarasannya itu bagaimana menciptakan budaya dan nilai ya. Ya, menciptakan atau share berbagi budaya dan nilai gitu ya. Jadi nilai-nilai keorganisasian, bawahnya kedisiplinannya, kepatuhannya, kemudian kerjasamanya, kegotong royongannya gitu ya, kesungguhannya gitu ya. Nah ini tidak gampang menyerah gitu ya. Nah ini nilai-nilai yang dibangun dalam kepemimpinan. Kemudian kalau dalam kepemimpinan itu keselarasan yang harus dibangun adalah membantu orang lain itu untuk bisa tumbuh ya, untuk berkembang gitu ya, bertumbuh gitu. Bukan kok malah menciptakan supaya orang lain itu tenggelam atau orang lain itu semakin terpuruk. Tidak, dalam kepemimpinan yang benar itu menciptakan orang lain itu supaya menjadi optimal, menjadi pinter, menjadi lebih baik gitu ya. Jadi untuk tumbuh gitu ya. Nah, kemudian yang leadership itu reduce boundaries ya. Kalau tadi di manajemen menciptakan, kalau di sini menghasilkan. Jadi menghasilkan batasan-batasan, nah kira-kira seperti itu. Kemudian dalam konteks hubungannya, manajemen itu adalah berfokus pada tugas, ya. Sementara kalau kepemimpinan itu lebih pada fokus pada orang, ya, menginspirasi dan memotivasi pengikut gitu ya. Nah itu memang didasarkan pada kekuatan personal gitu ya. Nah makanya seorang pemimpin ini perannya di sini adalah sebagai coach yang melatih, memfasilitasi ya, persuader ya. Jadi yang memfasilitasi, kemudian ya mempersuasi ya, mempersuasi itu apa sih ya? Yang paling bahasa Indonesia yang tepat itu ya pokoknya persuasi lah, bahasanya itu
mendekati dengan cara yang untuk ke arah lebih baik lah kira-kira itu ya pendekatannya daripada pendekatan. Mempengaruhi ya. Apa Mas? Mempengaruhi bukan persuasi. Ya ada di dalamnya makna itu, tapi persuasi itu kan ya kita itu berusaha bersifat persuasif kan, berarti bersifat kita itu mencoba mengajak orang lain itu ke arah yang lebih baik lah kira-kira seperti itu. Bukan kok menjustifikasi atau meremehkan, tapi arahnya itu adalah untuk mengangkat ya, menguatkan lah kira-kira seperti itu persuasi itu. Kemudian kalau manajemen itu didasarkan pada posisi ya. Kalau tadi personal power, kekuatan personal, maka kalau di dalam manajemen itu posisi power. Jadi kedudukannya itu sebagai apa? Jadi kalau manajemen itu sangat tergantung dengan struktur. Ya. Jadi manajemen itu lebih pada struktur organisasi. Maka dia kedudukannya sebagai apa? Manajer kah? Atau asisten manajer kah? Atau staff kah? Gitu ya, seperti itu. Itu punya kewenangan yang berbeda-beda tentunya. Nah, kemudian tindakannya ya kalau manajemen itu ya acting as a boss gitu, sebagai bos gitu. Nah jadi seperti itu, cirinya itu dilayani lah gitu ya manajemen itu. Oke, tapi kalau dari kualitas personal itu yang dalam manajemen adalah skill organisasi, kemudian penyelesaian masalah, telling dan conformity gitu. Tapi kalau di dalam kepemimpinan itu adalah lebih kepada strategic view ya, pandangan strategisnya ya, membuka pikiran ya pada permintaan-permintaan dan inovasi lah kira-kira seperti itu. Nah, hasilnya capaiannya yang diharapkan kalau dalam manajemen itu adalah dalam rangka untuk memaintain stabilitas supaya organisasi itu tetap stabil ya, organisasi itu tetap berjalan dengan baik gitu. Tapi kalau dalam kepemimpinan itu menciptakan perubahan gitu. Jadi ending dari kepemimpinan itu adanya perubahan. Tentu perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu ketika itu ada satu kondisi di mana kok situasinya itu tidak memungkinkan, itu harus ada perubahan yang kadang-kadang radikal gitu ya, radikal change, perubahan secara radikal. Jadi kalau dalam bahasa konteks politik itu namanya apa? Harus apa, melakukan apa nih? Kira-kira? Ya revolusi ya. Revolusi. Atau kalau yang ini ya, ini salah satu contohnya. Jadi ini bukan provokasi ya, tapi ini contoh ya kalau dalam kepemimpinan kan seperti itu ya. Nah, inilah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Nah, kalau menurut Rian kaitannya dengan tadi manager dan leader di sini, leader itu adalah company value ya. Jadi di sini itu adalah membangun ya nilai. Itu tugasnya dari seorang leader itu, membangun nilai. Nilai kesemangatan, nilai kejujuran, nilai kegigihan gitu ya. Kemudian nilai kegotong royongan, kebersamaan, kepedulian. Nah, itu tugasnya seorang leader. Tapi kalau manajer itu ya keselarasan antara yang dia pekerjakan dengan yang dia kerjakan dengan ini ya, dengan timnya. Sehingga hasilnya itu betul-betul nanti berjalan. Jadi lebih kepada struktur di sini. Kemudian kalau leader itu menciptakan share culture of behavior. Jadi itu di situ ada berbagi budaya, tingkah laku ya, tingkah laku budaya tingkah laku gitu ya, budaya perilaku. Sementara kalau manajer itu adalah mengkomunikasikan nilai dan membuat nilai-nilai itu menjadi nyata gitu, menjadi nyata dalam bentuk aktivitasnya. Kemudian leader itu menciptakan struktur organisasi, sementara kalau manajer itu ini ya
resourcing ya dan recruiting gitu ya. Ya, itu ya merekrut orang gitu ya dengan skill yang benar gitu ya untuk ke depan gitu. Makanya di dalam organisasi itu dikenal dalam manajemen itu the right man on the right place, the right man on the right place, orang yang benar, orang yang baik pada posisi yang baik gitu. Itu tugasnya manajemen. Oke, baik. Nah, inilah beberapa yang bisa kita lihat. Dan kemudian di sini skill yang dibutuhkan. Nah, ini skillnya yang dibutuhkan untuk manajemen dan leadership. Kalau manajemen itu mengelola budget, mengelola anggaran. Kenapa kok anggaran itu penting? Karena anggaran itu adalah termasuk ruhnya. Jadi sebuah organisasi punya struktur yang baik, tapi tidak ada anggarannya bisa nggak jalan. Ya, jadi seperti itu. Kalau leadership itu, leadership skill itu yang dibutuhkan adalah mengembangkan visi, gitu ya, mengembangkan visi, sehingga mengasah apa yang ada di dalam diri kita itu untuk bisa mengembangkan visi, melatih skill yang ada di kita ini. Kemudian planning dan scheduling resources, ya, merencanakan dan membuat schedule tentang berbagai sumber daya. Seperti yang saya sampaikan, ada sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya fasilitas, ya, sarana prasarana, kemudian IT gitu ya, IT resources-nya. Kemudian kalau dalam kepemimpinan itu skill yang dibutuhkan adalah leadership communication, ya, komunikasi kepemimpinan. Nah, karena seorang pemimpin yang bagus itu ya harus pintar berkomunikasi, pandai berkomunikasi, bisa menggunakan berbagai bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi bukan hanya bahasa verbal, tapi juga bahasa-bahasa simbol, ya, bahasa-bahasa kode. Gitu. Kita ingat dalam sejarah itu ada namanya tokoh yang dikenal dengan namanya Amr bin As. Itu adalah seorang tokoh yang dalam Islam yang itu ahli dalam strategi, ahli dalam membaca apa itu namanya berbagai kode gitu ya. Jadi atau bahasanya apa ya kalau dalam perang itu namanya sandi ya, sandi ya. Jadi sehingga dia sangat sangat hebat dan Islam pernah menjadi hebat ketika ada di bawah kepemimpinan Amr bin As itu, karena dia bisa menaklukkan berbagai karakter orang, ya. Bisa memahami berbagai karakter orang dan kemudian dia bisa menaklukkan berbagai karakter orang. Tahu, oh, kalau orang tipenya kayak gini, cara mengatasinya seperti ini, itu adalah Amr bin As. Oke. Kemudian kalau skill dari manajemen yang dibutuhkan adalah merancang tujuan, ya, menyusun tujuan. Sementara kalau dalam kepemimpinan itu adalah menemukan strategi, ya, defining strategi. Sedangkan kalau di skill management itu adalah pada performance management, ya, yaitu manajemen kinerja. Sementara kalau dalam kepemimpinan itu adalah leading change, gitu ya. Jadi mencoba mengendalikan ya perubahannya, jadi atau menciptakan perubahan. Dalam manajemen skill yang diperlukan adalah developing personal development plan, yaitu mengembangkan rencana pengembangan personal. Jadi rencana pengembangan personal. Jadi ada jenjang karir lah kira-kira gitu kalau dalam manajemen. Jadi kita membuat struktur di mana di dalam struktur itu nanti orang itu bisa berkembang sesuai dengan strukturnya. Ada staf, kemudian kaur, ya, kepala urusan, kemudian kepala divisi. Kalau umpamanya di ini adalah awalnya staf, ya, terus kemudian nanti bisa menjadi asisten direktur, kemudian direktur, pimpinan cabang dan seterusnya. Jadi ada di dalam personal development plan gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau dalam leadership, skill yang dibutuhkan adalah lebih kepada menginspirasi pegawai, pekerja gitu ya, atau tenaga kependidikan kita gitu kalau dalam dunia pendidikan. Kita bisa menginspirasi mereka
Sehingga orang itu nanti akan mengikuti gitu. Mengikuti cara kita gitu. Oh, itu orang itu beranjak dari nol gitu ya. Tiba-tiba jadi pemimpin gitu ya. Itu bertahap gitu ya, dan bisa menjalankan dengan baik. Nah, itu yang menginspirasi orang lain. Jadi kepemimpinannya itu betul-betul bisa menginspirasi orang lain. Kemudian dalam konteks skill leadership juga itu adalah scanning the business environment ya. Jadi kita bisa scanning the business environment itu maksudnya kita bisa melakukan upaya memilih atau menganalisis ya berbagai lingkungan bisnis yang ada yang memungkinkan kita bisa berkembang dengan baik. Jadi kalau dalam dunia pendidikan, lembaga pendidikan, kita bisa melihat lembaga-lembaga pendidikan lain, kemudian mana yang memiliki kesamaan dengan kita, kemudian kita bisa menciptakan nilai lebih dibanding institusi-institusi lain, lembaga pendidikan lain. Nah, inilah tugasnya, sehingga kita perlu melihat ya di dalam scanning the business environment itu kita melihat kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, sehingga kita harus melakukan apa. Nah, kira-kira seperti itu dalam konteks skill leadership yang dibutuhkan. Nah, nanti dalam skill leadership itu ada yang namanya yang pertama itu adalah conceptual leadership, kemudian human leadership, leadership skill itu ada nanti human, kemudian human skill, ya, kemudian conceptual skill, human skill, dan technical skill, di teknis kepada hal-hal teknis. Hal-hal teknis yang bersifat teknik-teknik atau yang bersifat operasional itu bisa kita kendalikan dengan baik, maka kita perlu naik ke level yang lebih tinggi, itu kepada level human, bagaimana kita berinteraksi dengan orang ya, sesuai dengan strukturnya. Kemudian setelah itu baru kita konseptual, punya ide, punya gagasan, bagaimana menciptakan atau mengkomunikasikan ide yang ada itu ya. Jadi seperti itu. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah, kaitannya dengan materi kita hari ini terkait dengan antara manajemen dengan kepemimpinan. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya, atau disampaikan. Coba kita lihat apa ini. Oh, kok malah ini. Nah, ini perbedaan ya. Ini bisa untuk menggambarkan. Tahukah Anda apa perbedaan antara manajer dan leader? Tidak ada gambarnya, Pak. Manajer adalah ya? orang yang mengelola Oh, nggak ada gambarnya. di dalam Ya, Pak. Oke. Orang memiliki kemampuan dan jiwa kepemimpinan. Lantas, apakah kedua hal ini sama atau adakah perbedaan yang jelas antara Udah ada? leader dan manajer? Mari kita temukan jawabannya lewat video berikut. Sudah, Pak. Udah ada, Pak. Jika saya bertanya kepada karyawan di sebuah perusahaan dalam sesi pelatihan, saya tanyakan begini, tahukah Anda apa beda antara seorang manajer dan leader? Maka jawaban yang sering muncul adalah manajer, orang yang memiliki sebuah jabatan untuk mengelola sebuah unit ataupun departemen di organisasi. Manajer mengelola pekerjaan, bagi tugas kepada timnya, kepada karyawannya, dan manajer sering menyuruh atau meminta sesuatu pada karyawan masing-masing. Sementara kalau leader, maka peserta sering menjawab yang disebut dengan leader adalah orang yang punya kemampuan mengayomi, layak menjadi contoh, dan juga sekaligus layak untuk menjadi pemimpin. Karena dia bisa menunjukkan sikap-sikap yang baik. Sekilas kita lihat manajer dan leader ini condong bahwa manajer lebih banyak negatifnya dibandingkan leader. Sementara leader ini lebih punya kecenderungan yang positif. Apakah benar demikian? Menurut saya tidak. Jika kita melihat definisi manajer dan leader, ada baiknya kita coba mengamati pendapat dari Warren Bennis, seorang
tokoh di bidang leadership, dia mengatakan leader adalah orang yang mengerjakan the right things. Leaders are people who do the right things. Jadi leader di sini punya kemampuan untuk memberikan visi, menentukan arah apa yang hendak dituju. Sedangkan manager adalah managers are people who do things right. Jadi manager adalah orang yang ketika sudah jelas visinya mau kemana, dia orang yang pintar, jago dalam mengelola dan mengeksekusi visi tersebut sehingga bisa mencapai sasarannya. Oleh karena itu, jika kita lihat apa itu manajer dan leader, maka keduanya seharusnya berjalan berdampingan, berjalan iringan. Jika sekarang Anda sudah menjadi seorang manajer, maka belajarlah untuk memiliki aspek-aspek leader dalam diri Anda, di mana bisa dikenali dengan kemampuan Anda untuk memiliki visi, melihat wawasan yang jauh ke depan, dan memberikan teladan yang baik buat orang lain. Sementara, jikapun Anda belum menjadi seorang manajer per hari ini, tidak harus menyurutkan bahwa Anda pun bisa belajar menjadi seorang leader. Kenapa? Karena leader tidak diatur oleh sekat-sekat formal. Orang yang tidak punya jabatan sekalipun layak sebagai leader jika memang dia memiliki kualitas dan kapasitas sebagai leader yang baik. Dia punya visi, dia bisa mengayomi, dan tahu kemana harus mengarahkan seseorang. Oleh karena itu, jadilah manajer yang juga sekaligus leader. Jangan sampai Anda menjadi manajer yang tidak punya kapabilitas, kemampuan sebagai seorang leader. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Kita sudah memahami apa bedanya manajer dan leader dan bagaimana kedua hal ini bisa berjalan berdampingan beriringan. Sampai ketemu lagi dalam video berikutnya. Saya Muhammad Nur dari Persenta. Baik, itu untuk menambah penjelasan kita hari ini. Silakan, mungkin kalau ada respon, dipersilakan. Oh ya. Baik, ini ada pertanyaan dari teman saudara ya. Yang dimaksud dengan kepemimpinan pendidikan yang efektif itu yang seperti apa? Jadi tolak ukur namanya efektif itu apa? Efektivitas itu adalah kata kuncinya itu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai tujuan yang telah ditetapkan, itu namanya efektif. Nah, sehingga kalau namanya kepemimpinan pendidikan yang efektif itu di dalam seorang pemimpin di dalam dunia pendidikan itu dikatakan efektif, itu berarti dia dapat mencapai, meraih tujuan yang telah ditetapkan itu dengan sesuai standar yang telah ditetapkan. Timeline-nya bisa diikuti dengan baik, ya, dipenuhi dengan baik, orang-orang yang dilibatkan juga dengan baik, struktur organisasinya juga berjalan dengan baik gitu. Nah, itu namanya efektif. Jadi tolak ukur efektivitas itu adalah mencapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berarti kepemimpinan pendidikan yang efektif itu adalah kepemimpinan pendidikan yang bisa menghasilkan sebuah proses di mana di dalam proses itu tujuan dapat dicapai dengan baik, ya, sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang telah direncanakan sebelumnya. Itu yang dimaksudkan dengan kepemimpinan pendidikan yang efektif. Oke, saya kira begitu, Mas Bayu. Halo. Anybody here? Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Paham. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau tidak, ini saya tambahkan dikit ya. Tambahkan dikit untuk membahas tentang materi yang ada kaitannya dengan
kepemimpinan ya. Nah, ini kita lihat. Oke, kita ingin melihat hubungan antara kepemimpinan, manajemen pendidikan, kepemimpinan pendidikan, dan administrasi pendidikan. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, jadi 3 konsep ini untuk melengkapi juga ya dalam konteks dunia pendidikan itu sesungguhnya saling terkait ya. Manajemen pendidikan, kemudian kepemimpinan pendidikan, dan administrasi pendidikan itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa terpisah ya. Antara administrasi, kemudian kepemimpinan dan manajemen itu sebenarnya saling terkait. Nah, itu saling terkait. Nah, kalau di dalam konteks ilmu administrasi pendidikan ya, ilmu administrasi pendidikan, sebenarnya administrasi pendidikan itu lebih kepada orientasinya itu pada services. Hampir sama dengan manajemen. Persis, itu services. Sementara leadership itu adalah bagaimana tadi optimalisasi ya, optimalisasi peran untuk melakukan perubahannya. Jadi peran perubahannya ya, lebih kepada bagaimana orang mengoptimalkan orangnya. Jadi kalau manajemen itu lebih pada sistemnya, strukturnya, kemudian leadership itu lebih kepada personalnya, kemudian administrasi itu adalah lebih kepada prosesnya. Ya, jadi proses yang berusaha untuk mengoptimalkan dari struktur sistem dengan orangnya tadi, itu administrasi. Sehingga ketiga-tiganya itu memang sebenarnya saling terkait. Nah, coba kita lihat di sini, kita bisa melihat bahwa di sini manajemen refer to the set of action gitu ya. Jadi di sini bisa disebutkan bahwa manajemen itu sesungguhnya menunjuk kepada serangkaian tindakan dan tugas yang relevan untuk mengaplikasikan ya, apa? Highest order ya. Jadi satu tindakan ya, organisasi dan effectiveness ya, keefektifan yang menggunakan berbagai sumber dalam rangka untuk apa? Dengan pencapaian tujuan organisasi. Jadi itu esensi dari manajemen ya. Nah, kemudian di sini kalau manajemen pendidikan itu lebih menunjuk kepada bagaimana apa? Ini bisa diarahkan pada bagaimana manajemen ke dalam organisasi pendidikannya. Jadi menerapkan manajemen itu dalam organisasi pendidikan. Sehingga esensinya adalah manajemen pendidikan itu tentang all about factual application ya. Jadi semuanya terkait dengan aplikasi faktual ya, prinsip-prinsip manajemen dalam dunia, dalam lapangan pendidikannya. Jadi semua prinsip-prinsip manajemen dalam penerapan atau aplikasi prinsip-prinsip manajemen dalam dunia atau lapangan pendidikan. Nah, contoh ya, prinsip-prinsip manajemen termasuk fungsi manajemen itu antara lain apa? Planning, organizing ya, budgeting, controlling ya, directing, ya, pokoknya macam-macam lah ya yang terus seperti itu ya. Tuh. Baik. Kita lihat di sini. Bisa juga kita lihat secara simpel, educational management is an applied file of management ya. Jadi manajemen pendidikan itu adalah sebuah penerapan ya manajemen ke dalam dunia lapangan pendidikan itu. Jadi diaplikasikan dalam lapangan manajemen gitu ya. Jadi manajemen yang diaplikasikan dalam bidang pendidikan gitu. Sehingga di sini apa? Educational management refer to application of theory and practice ya. Jadi itu menunjuk kepada
penerapan teori dan praktik manajemen pada lapangan pendidikan atau institusi pendidikan. Jadi seperti itu. Sedangkan administrasi pendidikan itu merupakan sebuah proses untuk memperoleh dan mengalokasikan sumber, ya, memperoleh dan mengalokasikan sumber-sumber daya bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi seperti itu. Nah, ini bedanya ya antara administrasi pendidikan dengan manajemen pendidikan. Kita lihat bahwa fungsi manajemen pendidikan itu antara lain ini ya, planning, organizing, directing, coordination gitu ya. Ini coordinating ya mestinya. Ya. Jadi controlling ya, evaluating ya, atau evaluation juga boleh ya. Jadi seperti itu. Tapi intinya ini fungsi-fungsi manajemen ya. Jadi fungsi-fungsi manajemen. Nah, sementara di dalam manajemen pendidikan itu ada 3 studi area utama ya. Yang pertama adalah human resource, ya. Jadi sumber daya ya, manusia. Kalau karena ini human itu jelas ya, sumber daya manusia. Kemudian berarti di sini ada peserta didik, ada personil pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, stakeholder itu pihak-pihak yang berkepentingan, orang tua, termasuk juga di dalam ini, di dalamnya itu komite sekolah gitu ya, anggota dewan gitu. Nah, kemudian learning resource ya, sumber pembelajaran antara lain media dan kurikulum ya, media dan kurikulum. Kemudian fasilitas and finance resource, jadi sumber daya fasilitas dan finance, yaitu sudah jelas ya. Kalau finance itu ya pokoknya yang terkait dengan masalah keuangan. Sementara fasilitas itu sarana prasarana. Sarana itu berarti yang hardware ya, sedangkan prasarana itu yang software gitu ya. Jadi kalau yang sarana itu ada gedung, meja, kursi gitu ya. Nah, yang menyebutkan tempat ya. Kemudian instalasi gitu ya, kemudian jalan, nah itu namanya dari sisi sarana. Kalau prasarana itu yang lebih mendukung ya, jadi mungkin secara tidak langsung tapi itu sangat berpengaruh ya. Mungkin ada, kalau di dalam pembelajaran kita itu ada whiteboard ya, kemudian ada LCD, nah, komputer, nah itu laptop, nah itu namanya apa namanya, yang bukan hardware ya, tapi softwarenya gitu. Jadi ini, nah skop dari manajemen pendidikan itu sangat berhubungan dengan apa, pengembangan tujuan ya, kemudian perencanaan dan implementasi program, kemudian administrasi, pemecahan masalah, pengembangan profesional gitu ya, termasuk juga di sini adalah evaluasi dan konsekuensinya gitu. Sedangkan administrasi ini adalah lebih kepada ini, menurut Sergio Vanni ini didefinisikan sebagai proses working ya, jadi process of working ya, jadi proses pekerjaan yang melalui ya, jadi pelaksanaan yang melalui apa, yang melibatkan gitu aja, yang melibatkan orang-orang supaya apa, mencapai tujuan organisasi secara efektif ya, jadi secara efektif. Nah ini yang disebut dengan administrasi. Nah sehingga bisa kita lihat di sini di dalam administrasi pendidikan, maka ini dikatakan sebagai apa? The art and science gitu ya. Ini administrasi pendidikan itu dikatakan sebagai seni ya. Art itu seni dan ilmu ya, yang atau pengetahuan yang lebih kepada bagaimana memperoleh sesuatu itu dengan efektif ya. Ilmu yang diperoleh, seni yang diperoleh untuk melakukan sesuatu itu dengan efektif gitu ya. Ya.
getting things done effectively ya gitu. Jadi seni dan ilmu yang digunakan untuk melakukan tindakan itu dengan efektif, kira-kira seperti itu. Makanya tadi saya sebut dengan proses gitu ya, lebih kepada prosesnya. Nah ini bagian dari administrasi pendidikan adalah ini pencapaian tujuan, kemudian memaintain budaya sekolah ya, polanya itu adalah dengan proses administrasi ya, itu perencanaan dan pengorganisasian, sedangkan administrasi skill ya, skill administrasi yang dibutuhkan adalah lebih kepada teknis. Nah, administrasi pendidikan itu ada 7 faktor. Yang pertama adalah fungsi, skill, etika, struktur, operasional area, kemudian area operasional ya, kemudian konteks dan isu. Itu yang dikembangkan dalam administrasi pendidikan. Itu sangat dipengaruhi oleh 7 faktor ini. Fungsi, skill, teknik, struktur, area operasi, konteks dan isu. Sementara kalau yang termasuk dengan educational leadership, ini ya, educational leadership itu adalah salah satu upaya ya, jadi salah satu upaya, jadi menciptakan perubahannya itu, menerapkan perubahan dalam pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran, jadi seperti itu. Nah ini di awal sudah kita bahas ya, sudah kita bahas. Dan di sini adalah merupakan konsep yang luas. Ini yang menunjuk pada apa? Building a learning community. Jadi itu membangun komunitas pembelajaran. Jadi seperti itu. Berarti apa? Mengoptimalkan peran dari guru, kepala sekolah, orang tua, peserta didik, gitu ya. Jadi itu perannya atau tugasnya dari kepemimpinan pendidikan yang di awal sudah kita bahas ya. Jadi di awal sudah kita bahas pada waktu itu. Oke, jadi itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan materi kita hari ini, yaitu yang membahas tentang apa? Hubungan antara manajemen dan kepemimpinan dan juga administrasi pendidikan. Oke. Barangkali masih ada yang mau direspon, ditanyakan, dipersilahkan sebelum saya akhiri. Siap. Oke. Ini insya Allah nanti setelah ini segera kita akhiri dan nanti kita kirim ya hasilnya kalau sudah selesai. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri kuliah kita pada hari ini dengan bersama-sama melafadzkan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat, mudah-mudahan sehat selalu, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Sama-sama.